Mas, tolong istri saya, Mas. Mas. Di berita itu ada yang bilang sayanya meninggal lah gitu kan, ada yang bilang tangan saya kaki saya patah lah gitu kan. Sobat Penyintas, Feryadi dan Nur Fazriah, mereka adalah sepasang suami istri yang menjadi korban dalam tragedi jebolnya tandon air pada proyek LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 28 Juni 2022 lalu. Nur Fazriah masih harus berusaha bangkit dari trauma meski harus merasakan sakit pada sekucur tubuhnya akibat hantaman air yang cukup deras. Sedangkan Ferry terpaksa merelakan absen dari pekerjaannya sebagai ojek online karena motor yang ia kendarai turut mengalami kerusakan serius dalam tragedi tersebut. Tidak ada yang menyangka mereka harus merasakan kejadian naas tersebut. Iya, ada batu. Entah kenapa, Nur Fazriah merasakan ketidaknyamanan dalam aktivitasnya. Kayak rasanya sih kayak lemes aja gitu. Hari itu emang bener-bener kayak ogah gitu loh, males gitu ngapa-ngapain jadinya gitu. Namun ia tidak memperdulikannya, meski sang suami Ferry sempat khawatir terhadap keadaannya. Kamu kenapa, sayang? Kamu mukanya suntuk gitu? Aku nggak enak badan aja. Udah makan belum kamu? Udah kok. Yaudah nih. Pakai helmnya ya. Aku kepikiran aja anak-anak di rumah. Tiap sore, Ferry menjemput sang istri di tempat kerjanya di Bilangan Sudirman, Jakarta Selatan. Saya dari Sudirman, tempat kerja istri saya, arah pulang ke Cakung sini. Ya, melalui jalur yang sama setiap harinya. Dan sudah terbiasa melintasi Jalan Raya Rasuna Said di mana sedang berlangsung proyek pembangunan LRT. Saat itu kondisi jalanan cukup ramai lancar, tidak ada tanda-tanda keanehan sedikit pun. Namun, semuanya berubah tiba-tiba. Sedang lewat sih, kayak biasanya. Udah gitu kayak modelnya pecah, kayak cipratan, awalnya cipratan. Terus tiba-tiba langsung gelap aja. Tadinya sih kita mau menghindar, tapi nggak bisa gitu. Apa nih, Mbak? Bukan air hujan. Cipratan itu merupakan tanda kebocoran dari tempat penampungan air pada konstruksi proyek. Ayo petik, Nak. Petik, saya. Di waktu yang sama, anak kedua dari sang penyintas menunjukkan kebiasaan yang tak lazim. Anak laki-laki 3 tahun ini sebelumnya sama sekali tidak menyukai bunga. Aneh, karena tiba-tiba saja ia sangat menginginkan bunga ini. Ajakin main, dia itu minta kembang melati. Di situ tuh banyak kayak bunga, tapi dia mintanya bunganya hanya bunga melati doang gitu. Ditaruh di kuping dia mintanya. Kok bunga melati? Ya Allah, ada apa ini? Apakah ini sebuah pertanda? Tiba-tiba aja saya lagi mengendarai motor, tiba-tiba air langsung muncul dari sebelah kanan saya. Terus langsung gelap aja warnanya. Pas lagi kena arusnya itu tuh sebenarnya ini gimana ya, ini gue masih hidup atau mati gitu kan. Karena memang kayak keadaannya emang udah bener-bener gelap banget itu juga gitu di dalam air. Mati, kata yang mungkin langsung terbersit dalam benak para korban saat terguyur air dengan tekanan yang sangat kuat. Begitu cepatnya air yang sangat amat deras mengguyur mereka hingga terhempas. Hingga Ferry tersadar dan semakin syok saat melihat kondisi istrinya yang tak berdaya dengan tubuh penuh luka. Lemas, gemetar. Tidak banyak yang Ferry lakukan selain meminta pertolongan pada warga sekitar. Mas, tolong istri saya, Mas. Mas. Rasanya tuh kayak hidup sama matinya aja deh jadinya gitu kan. Tapi aku berusaha untuk hidup karena memang ada yang harus aku
kasih gitu kan, harus ada yang aku biayain juga gitu. Jadi aku harus benar-benar bangkit, bangun gitu kan. Pas bangun itu sempet duduk kan, pas aku lihat tangan tuh udah semua berdarah semua. Yang aku pikirin sih cuma anak-anak aku gitu kan, apalagi mereka masih pada kecil gitu kan. Terus kondisi orang tua aku. Bukan hanya Feryadi dan sang istri Nur Fazriah, masih ada 3 orang lainnya yang turut menjadi korban. Meski tidak menelan korban jiwa, syok dan trauma jelas menyelimuti para korban. Begitupun dengan masyarakat yang melihat langsung tragedi ini. Nur Fazriah menjadi salah satu korban dengan luka yang cukup parah. Keluarga yang ngasih tahu suami saya karena memang HP-nya itu lagi benar-benar belum terlalu fatal gitu kan. Karena pas mungkin habis hubungin itu langsung fatal, mati total kan. Tanpa pikir panjang, Ferry langsung menghubungi pihak keluarga. Kak, tolongin Kak. Kita kecelakaan Kak. Kecelakaan? Di mana? Di Kuningan Kak, tolongin Kak cepat. Cemas meliputi keluarga sang penyintas. Sang ibu yang sedang sakit pun hanya bisa memantau kabar kondisi anak dan menantunya melalui televisi. Insiden jebolnya tandon atau penampungan air proyek stasiun LRT Setiabudi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan terjadi Selasa sore. Seketika remuk hati sang ibu saat mendengar berita bahwa ada korban yang meninggal dan mengira anaknya lah yang telah tiada. Anakku meninggal, ya Allah. Ma, Anakku ada meninggal. apa, Ma? Itu Ada adik apa? kamu meninggal, nah ada beritanya di TV. Itu baru berita, Ma. Baru juga, Ma. Terus aku siapa, Sabar, Ma, ya. nak? Berita itu baru bohong. Di berita itu ada yang bilang sayanya meninggal lah gitu kan, ada yang bilang tangan saya kaki saya patah lah gitu kan. Kakak dari sang penyintas pun mendatangi lokasi kejadian demi memastikan kondisi sang adik. Syok sudah pasti melihat adik tersayang penuh luka di sekujur tubuhnya. Adek, gimana kondisinya? Mas, ini siapa yang tanggung jawab ini, Mas? Adek saya kayak gini, Mas. Mas. Meski telah menjalani perawatan di rumah sakit, luka yang didapat tidak dapat sembuh begitu saja. Nur Fazriah harus merasakan sakit yang luar biasa karena patah tulang pada bagian lengan kirinya dan luka lain di sekujur tubuhnya. Ia tetap menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga di tengah keterbatasannya dalam bergerak dan rasa trauma hebat dari tragedi itu. Beruntung bagi Feryadi, meski mengalami benturan yang cukup kuat, ia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Sayangnya, sepeda motor yang mereka kendarai mengalami kerusakan akibat hantaman air. Cukup parah, Bu. Ya, bagian tengahnya bengkok gitu. Depannya juga pecah palanya itu. Setirnya kan. Karena itu, profesinya sebagai tukang ojek online pun harus terhenti. Beruntung masih ada sanak saudara yang masih mau membantu mereka. Mungkin karena ditolong sama orang tua juga, deket sama orang tua, sama saudara juga, kakak gitu kan. Jadi ada buat ngebantu juga. Demi anak dan keluarga, menjadi motivasi bagi Ferry dan Nur Fazriah untuk lekas kembali bangkit dan pulih.